Assalamualaikum, jumpa lagi videoku kali ini tentang adenium cabang 1000 ya, atau capser. Nah, di sini nanti aku akan bahas tentang adenium cabang 1000 itu apa, kemudian cirinya apa, cara semai yang benar biar banyak yang hidup itu gimana gitu ya. Pertama-tama nih aku mau tunjukkan fisik dari adenium cabang 1000 itu. Nih, seperti ini ya. Aku sebenarnya punya 3 indukan adenium cabang 1000 ya, tapi aku tunjukkan satu saja ini nih. Tuh, ini bonggolnya sudah gede. Nah, ini bentuk seperti ini adalah ciri khas dari obesum. Jadi cabang 1000 itu termasuk jenis adenium obesum ya. Ini umur sekitar 3,5 tahun atau mungkin hampir 4 tahun lah ya. Tuh, itu dulu aku peliharanya dari kecil ya. Nah, cabang dari adenium capser itu seperti ini. Lihat, jumlahnya banyak banget. Makanya ini disebut cabang 1000 ya. Tuh, ada bintil-bintil di cabangnya. Terus bunganya itu biasa seperti ini, pink saja, seperti bunga lokal adenium itu ya. Nah, jadi yang ciri khasnya itu di cabangnya itu ya, banyak dan ada bintil-bintilnya. Nah, ini kebetulan sedang berbunga dan sejak kecil belum pernah aku potong batangnya ya. Jadi ini asli seperti ini. Tuh lihat, ada bintil-bintil seperti ini. Sebenarnya ini adalah calon tunas juga ya. Tapi memang seperti ini. Jadi untuk membedakan dari adenium lain ya. Kebetulan ada bijinya ini satu ya. Ada teman-teman yang nggak tahu loh biji adenium ini kayak apa ya, seperti ini. Ini polongnya, teman, di dalamnya nanti ada biji-biji sebesar gabah itu ya. Ini didapat dari bunganya ini ya. Kebetulan hanya punya satu. Kalau pengen banyak itu di pelintir-pelintir bunganya ya. Dulu pernah aku bikin videonya. Jadi sebentar ya. Nanti kalau pengen tahu ada linknya nanti ya. Nah, tuh bunganya itu ditekan dikit kemudian dipelintir seperti ini. Itu adalah cara paling sederhana untuk membuat buah adenium ya. Nah, pada pangkal yang itu pangkal bunganya. Ditekan dikit kemudian dipelintir. Itu cara melintirnya harus halus ya. Ini di bawah sini, ini sebenarnya ada kepala putik. Tuh di tangkai bunganya itu. Kemudian di atasnya ini ada serbuk sarinya. Jadi dipegang tengah-tengahnya, kemudian dipelintir. Nah, tapi harus halus caranya ya. Kadang ada yang nggak jadi itu mungkin karena terlalu keras. Jadi mungkin malah merusak kepala putiknya. Jadi malah nggak jadi ya, malah rontok gitu. Tapi ini adalah usaha yang termudah saja. Jadi mungkin dari 10 jadi satu sih seperti ini saja. Itu sudah nantinya jadi banyak loh. Nah, aku mau bandingkan dengan adenium yang satu ini nih. Ini adenium juga, cabangnya juga banyak ya. Tapi ini bukan capser ya. Nah, kenapa dia bisa cabangnya banyak? Itu dulu saya pruning total ya. Jadi sejak kecil itu sering dipotong, kemudian tumbuh tunas banyak gitu ya. Kemudian setelah tinggi dipotong lagi. Jadi bertahap berkali-kali sampai dapatkan cabang yang banyak yang kita inginkan ya. Itu obesum biasa yang memang kita dibikin cabangnya banyak nih, contoh yang seperti ini juga walaupun tidak begitu banyak juga, tapi ini dulu juga dipotong beberapa kali, ada yang di grafting biar bermacam-macam bunga ya. Tapi itu berbeda dengan capser nih. Kalau cabang 1000 itu memang dari kecil, dari bibitnya itu sudah bercabang ya. Ini dari biji ini. Nanti aku tunjukkan ini ada bibitnya kebetulan sekali. Ya dulu ada bijinya aku panen, tapi kemudian aku semainya cuman aku tabur di sekeliling pot ini saja. Dan ternyata tumbuh beberapa ya. Dulu banyak sih ya, tapi hanya tumbuh ini. Dan lihat nih.
Jadi sejak kecil, lihat tuh, sudah banyak sekali cabangnya seperti itu. Kecil-kecil, rapat sekali ya. Lihat. Gemes sekali lihatnya ya. Tuh cabangnya. Ini yang kecil ini pun ada cabangnya tuh ya. Lihat, ini yang paling kecil pun sebenarnya ada, tidak begitu terlihat ya di video, tapi itu ada cabangnya, jadi calon cabang kecil gitu ya. Nah, ini umur sekitar 3 bulan ini ya. Tuh, karena sudah segede ini, jadi mau aku pindah ya. Aku pindahkan ke polybag. Ini lihat, aku perlihatkan. Lihat, nah tuh. Ada bintil-bintil tunas kan tuh. Nah, cabang 1000 itu seperti itu ya. Oke, kita cabut semua. Hati-hati biar tidak putus akarnya ya. Nah, ini yang paling bongsor ya. Sebenarnya umurnya sama, kan disemainya di waktu yang sama. Tapi ada satu memang yang paling gede ini. Nah, ini paling terlihat sekali tuh. Cabangnya sangat rapat. Nah, tuh. Oke. Jadi nanti kalau sudah segede ini bisalah kita pindah ke polybag biar pertumbuhannya lebih maksimal ya. Ini dulu aku semuanya cuma asal tabur saja ya di sekeliling pot ini. Nanti di belakang akan aku tunjukkan cara semai adenium capser ini yang benar ya. Supaya nanti dapatnya itu banyak, yang hidup banyak gitu ya. Gak seperti ini ya, cuman beberapa aja. Ini ada berapa ya. Coba nanti kita hitung. Jadi nanti di belakang akan aku tunjukkan cara semai yang benarnya itu seperti apa ya. Tuh. Jadi ini ada 9. Ada 9 anakan adenium cabang 1000. Ini yang paling bongsor, menggemaskan sekali tuh. Sudah subur, cabangnya banyak tuh ya. Hijau gitu ya. Tuh. Oke, nanti kita bawa pulang kemudian kita ganti ke polybag. Oke. Ini nanti semoga menjadi besar. Jadi seperti yang tadi itu ya. Tuh, semoga bisa tumbuh dewasa seperti itu. Cabangnya banyak. Dan rimbun tentunya nanti ada daun rimbunnya juga. Nah, itu daunnya memang sedikit karena habis rontok. Nggak apa-apa ya. Oke. Ini nanti cara pindahnya ke polybag mau aku tunjukkan nih. Ini sudah aku siapkan medianya. Medianya ini hanya pupuk kandang dan arang sekam nih. Ini yang bintil-bintil ini, bulat-bulat ini. Ini sebenarnya serintil dari kambing ya. Kotoran kambing tapi yang sudah jadi pupuk. Jadi dicampur dengan arang sekam. Dan saya siapkan polybag seperti ini. Bisa juga di pot juga boleh ya, tapi nanti kan mau kalau sudah gede kan mau dipindahkan lagi, jadi lebih mudahnya itu pakai polybag seperti ini ya, tinggal sobek saja. Tuh cara tanamnya ya seperti biasa aja. Tuh seperti itu. Dan saya biasanya suka sekali kalau pindah tanaman itu medianya kering seperti ini ya, jadi tangannya nggak begitu kotor. Terus cara ngisinya ke polybag ini juga mudah. Tuh seperti ini sudah jadi ya. Lanjut ke yang kedua, nggak usah semua, jadi cuman aku mau contohkan 2 saja. Jadi diisi hampir penuh. Ini medianya kering dulu, nanti baru disiram ya kalau sudah ditanam tuh. Ya, kecil tapi sudah banyak cabangnya. Nah, ini bonggolnya aku perlihatkan dikit gitu ya. Nah, nih. Sudah aku pindah semua, ada 9 ya. Ini medianya sangat porus. Porus karena banyak sekali arang sekamnya itu ya. Dan subur karena ada pupuk kandangnya. Oke. Dan sekarang mau aku perlihatkan cara semai biji capser. Tuh aku punya capser bijinya seperti itu. Sama dengan biji yang lain ya. Usahakan sebelum 1 bulan itu sudah ditanam, jadi akan tumbuh semua ya. Oke, ini aku sudah siapkan wadah-wadah seperti ini, wadah-wadah agar-agar itu ya. Bawahnya dilubangi ya. Terus medianya pakai
pasir sama arang sekam ini ya. Boleh pakai pasir saja itu boleh. Ini saya campur arang sekam. Selanjutnya wadah-wadah agar-agar ini kita isi dengan medianya, diisi penuh seperti ini ya. Jadi nanti satu wadah itu 1 biji adenium. Ya, harus telaten seperti ini biar hasilnya maksimal. Semuanya tumbuh gitu ya, nggak asal tebar seperti punya aku tadi ya. Walaupun lumayan juga ada yang tumbuh 9 kan, tapi sayang banyak yang mati karena kurang dalam perawatan dan asal tebar gitu aja soalnya ya. Oke, ini sudah disusun seperti ini. Tuh. Kemudian disiram dengan air biasa menggunakan spray. Usahakan siramnya itu sampai benar-benar basah, sampai ke bawah gitu ya. Tuh, seperti itu disiram sampai kenyang, medianya sampai bawah, kemudian dilubangi dengan lidi. Kemudian bijinya ditabur satu persatu seperti ini. Saya percepat videonya biar nggak bosen ya. Harus telaten seperti ini. Orang kalau sudah senang, sudah hobi itu melakukan hal-hal seperti ini, itu bukan hal yang sulit ya. Jadi senang-senang saja kita melakukan hal seperti ini ya. Kok telaten sekali gitu ya, kadang ada yang bilang gitu. Kalau kita suka itu melakukan apapun itu pasti juga dengan perasaan yang senang juga ya. Tuh, setelah selesai kemudian disiram lagi dengan spray dan harus dijaga kelembabannya ini ya. Taruh di tempat teduh. Ya, kalau semai itu taruh di tempat teduh, disiram, dijaga kelembabannya, terutama seminggu di awal itu harus selalu basah. Tuh, ini umur seminggu nih. Siram lagi itu kan medianya kelihatan kering-kering tuh yang di atas, walaupun yang bawah itu biasanya juga masih basah. Tapi harus disiram, siram tiap hari ya. Tuh, apalagi kalau cuacanya panas gitu ya, walaupun di tempat teduh, tapi kalau cuacanya panas cepat kering juga, jadi disiram. Oke, tuh ini seminggu seperti ini, ada 2 daun, ada yang belum ada daunnya gitu ya. Tuh. Tiap hari dikontrol, kalau ada yang busuk ya diganti gitu ya. Kalau ada yang ganti, kalau enggak ya udah busuk cabut aja ya. Nih, ini umur 2 minggu tuh. Masih 2 daun, ada yang 4. Ya, mau 4 kecil tuh. Umur 2 minggu ini belum terlihat cabangnya ya. Cabang seribunya gitu ya. Belum terlihat. Jadi terlihatnya itu nanti umur 2 atau 3 bulan seperti yang tadi itu. Baru terlihat. Ini kalau seperti ini masih sama. Tuh yang sebelahnya ini obesum biasa, bukan capser. Ini enggak ada cabang kecil-kecilnya, tapi nanti yang ini insya Allah nanti 2 bulan atau 3 bulan lagi akan ada cabang-cabang kecilnya ya. Tuh seperti ini. Setelah 3 bulan terlihat cabang-cabangnya. Tuh yang tadi ya ini ya. Nanti akan aku update lah ya, ini yang besar ini nanti akan seperti apa. Kemudian yang bayi-bayi tadi yang umur 2 minggu nanti juga akan aku update, akan tumbuh cabang-cabangnya atau tidak gitu ya, akan aku perlihatkan ke teman-teman. Ya, jadi disendirikan. Kalau punya biji yang capser ya disemai sendiri gitu. Punya yang tumpuk disemai sendiri gitu. Jadi kita tahu mana dikelompok-kelompokkan gitu ya. Oke. Dan ini aku tempatkan di tempat yang tidak full. Jadi ini di sebelah rumah. Jadi kena cahaya mataharinya itu cuma setengah hari. Pagi hari boleh atau kena sinar sore juga boleh ya. Ini aku taruh di samping rumah. Aku pelihara bersama ini bibit-bibit kecil juga. Kalau yang di atas ini adalah obesum biasa, bukan capser ya, umur 2 bulanan. Ini seperti ini tuh. Banyak ya. Jadi ditempatkan di tempat yang setengah setengah simatnya tuh setengah hari saja gitu ya. Tuh ini yang taisoko, biji taisoko. Pemeliharaannya sama ya, disiram kalau medianya kering gitu ya. Oke, aku akan update video ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga menginspirasi.
tambah semangat lagi ya. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.